Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Buluh dan Sumbu. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat sayang dan peduli kepada kita. Hal ini digambarkannya dengan memakai perumpamaan buluh dan sumbu sebagai bukti dari kasih-Nya. Ketika di mata orang buluh yang patah itu dianggap tidak berguna dan sumbu yang pudar nyalanya akan dicabut lalu dibuang dan diganti dengan sumbu yang baru. Namun perhatikanlah saudaraku, apa yang Tuhan perbuat terhadap mereka. Tuhan tidak memutuskan buluh itu dan tidak memadamkan sumbu yang nyalanya tinggal sedikit itu. Buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah gambaran tentang orang-orang yang direndahkan, tidak dianggap, diremehkan, dikucilkan, orang-orang yang dicap berdosa, orang-orang yang dicap tidak berguna, orang-orang yang patah hati dan lain sebagainya. Tuhan malah sangat peduli terhadap mereka. Dan ketika mereka meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib dan justru memakainya, bahkan mengangkatnya untuk kemuliaan namanya. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Ada nasihat orang bijak yang sangat luar biasa dan mengingatkan kita untuk tidak merendahkan orang lain ataupun merasa lebih dari orang lain itu. Nasihat itu berkata demikian saudaraku, emas itu lebih berharga daripada kayu. Tetapi saat kita hendak tenggelam, maka kayulah yang kita pegang dan emas pun dibuang. Banyak orang ketika dirinya merasa di atas dan merasa lebih daripada orang lain, maka kebanyakan dari mereka akan menganggap remeh dan merendahkan orang lain yang ada di bawahnya. Namun kenyataannya, orang yang telah dianggap remeh dan direndahkan itu malah dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangannya untuk menolong kita. Dikatakan dalam Matius 23 ayat 12, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Janganlah saudara merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus yang membela kita. Ada Tuhan Yesus yang peduli dan selalu bersama kita. Bahkan ia dengan sabar mengharap kita untuk bertobat saudaraku. Maka di saat kita bertobat dan meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memulihkan dan memberi pengharapan baru kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih kalau Engkau senantiasa menjadikan kami indah di mata-Mu. Kami di mata-Mu sangat berharga. Untuk itu pimpinlah kami senantiasa dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami selalu menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.